Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sing pojok rada mincin nembe pertama nggih Bu nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita kunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kanikmatan ingkang luar biasa. Salawat salam mboten kesupen kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula di telepon Pak Yulianto kapure ngaos ngisi wonten ing masjid menika nggantosi Pak Baharudin ingkang sak menika nembe wonten ing Mekah. Insyaallah hari ini nanti jam 5 sore sana, berarti jam 10-an, jam 9 waktu sini malam hari baru terbang menuju ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan semua rombongan aman, selamat, lancar dan barokah serta mendapatkan umroh makbullah. Saderengipun kula nglajengaken atur kula badhe tangglet rumiyin wonten ing majelis menika dumateng Bapak kalih Ibu. Sinten sing ketwau wungu saking sare dumugi subuh menika lek salat pun luwih saking 6 rakaat. Jejel kok tak pengen ngerti. Mbuh niku tahajute, mbuh niku salat hajate, mbuh niku salat tobate lan sanes-sanesipun sinten sing kinten-kinten wungu saking sare dumugi subuh menika lek salat pun luwih saking 6 rakaat. Setunggal sing liyane kali. Terus ibu-ibu enten mboten Bu? Kata alhamdulillah. Minimal kalau kita melaksanakan sholat sudah 6 rakaat sampai waktu subuh ini tadi, berarti kita sudah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 6 kali. Leres nggih Bu nggih? Berarti Al-Fatihah hafal nggih Pak nggih? Apal saestu. Kalau apal kula ajeng tanglet meleh surat Al-Fatihah ayat nomor 5 bunyinya seperti apa Pak? Jari ini apal lho niki wau. Surat Al-Fatihah ayat kelima bunyinya pripun Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinipun menika hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita hidup sampai detik ini kita mengaku sebagai seorang muslim dan juga mukmin. Kita mengaku kita orang Islam dan kita mengaku kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Otomatis kita tahu dan kita sadar bahwasanya syarat untuk menjadi seorang muslim itu yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Sebuah pengikraran diri, sebuah persaksian diri bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas disembah dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu syahadat, ikrar dan juga pengakuan diri serta perjanjian kita antara manusia dengan Allah. Masuk dalam rukun Islam yang pertama.
Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sudah masuk Islam, kita dilahirkan sudah dikumandangkan adzan di telinga kita, ada kalimahnya syahadat, insya Allah kita sudah termasuk bayi yang muslim. Bertumbuh, sampailah waktunya akil balik, di mana rukun Islam yang kedua juga sudah berlaku. Diwajibkan untuk semua orang muslim dan orang mukmin untuk melaksanakan sholat lima waktu. Berarti tidak ada alasan kita untuk tidak sholat. Kalau dalam sehari semalam itu ada 5 kali waktu sholat, berarti jumlahnya ada 17 rakaat. Maka kita setiap harinya itu minimal 17 kali membaca surat Al-Fatihah. Belum termasuk Al-Fatihah saat sholat sunat dan sebagainya. Belum lagi nek dundang tonggone genduren, yasinan dan sebagainya. Maka akan semakin banyak bacaan Al-Fatihah. Akan tetapi kita belum sadar sepenuhnya bahwasanya di surat Al-Fatihah ayat kelima yang tadi bunyinya disampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga termasuk ikrar kita sebagai seorang muslim dan ikrar kita sebagai seorang mukmin. Dalam bacaan Al-Fatihah kita berjanji di situ, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Wong nggih pun dielingke Mas, mangke lek ngaji ampun suwe-suwe. Soalnya ngaji sing wingi dereng diamalke. Jadi niki mangke lek ngaji sekedhik mawon bahas masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing bendina diwaca jarene apal, ning niki wau ditekoni dadak ngurutke ayate. Nggih ta Bu? Laras. Ikrar kita berikrar, kita berjanji kepada diri sendiri, kita berjanji kepada Allah, wahai Allah, hanya kepadamulah kami menyembah. Wahai Allah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Janji niku. Padahal Allah itu kalau memberikan janji kepada hamba-hambanya tidak pernah diingkari. Kok bisa tidak pernah diingkari? Jelas. Satu hal yang pasti itu bisa kita urutkan dari surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disediakan surga yang luasnya itu melebihi luasnya langit dan bumi, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Janji Allah, barang siapa yang diampuni kemudian dia bertakwa kepada Allah, maka disediakan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Sedangkan kita minimal sehari 17 kali membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berjanji kepada Allah niku tesih selenco. Selencone pripun? Wong wis jaman tahun 2022 kok isih percaya dukun. Jaman tahun 2022 isih golek wong pinter. Itu. Padahal nek sak ngerti kula lho niki mung sak ngerti kula. Wong pinter teng donya niku namung siji. Orang pintar itu adalah orang yang minum tolak angin. Lurus nggih Pak nggih? Orang pintar minum tolak niku. Setahu saya. Selain itu kalau nggak minum tolak angin berarti tidak pintar. Nah kok golek tetombo, golek macem-macem dan sebagainya kok ning wong pinter yo kula nggih tekon, njuk sing bodho niku kaya ngopo. Gitu. Itu hanya untuk menjaga janji kita itu.
Sedangkan kita setiap hari minimal 17 kali kita membaca. Dan Allah menjanjikan bahwasanya hamba yang diampuni, kemudian hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disediakan surga yang luasnya sangat luar biasa. Dan itu diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kita selama ini mengaku kita ini orang yang muslim, kita ini orang yang mukmin, kita ini orang yang muttaqin. Muslim adalah orang yang berislam atau beragama Islam, mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, muttaqin adalah orang yang bertakwa. Niku dhewe kabeh ngakoni, Pak. Aku wong Islam. Islame piye? Aku beriman kepada Allah. Berimannya kepada Allah piye? Alhamdulillah aku sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Dan aku bertakwa kepada Allah. Lek bertakwa kepada Allah piye? Saya selalu menjaga syariat-syariat Islam, menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu setiap hari kita mengakuinya. Tapi memang susah menjaga janji kita sendiri, itu memang susah. Jadi di rukun Islam baru di angka kedua ini, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, itu kita sudah ada 2 janji. Janji yang pertama yaitu iqrar syahadatain. Janji yang kedua itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat nomor 5. Ning karang nggih menungso niku namung kokean janji, nggih Pak nggih. Kokean janji sesuk yo. Sesuk yo yu. Parane neh sok ben meneh yo yu, muter wae seperti itu. Bagaimana kita menjaga janji-janji tersebut? Bagaimana kita mempertahankan muttaqin kita? Bagaimana kita mempertahankan keimanan kita? Dilanjutkan dalam surat Al-Imran ayat 134. Kalau nggak salah itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, barang siapa yang berinfak di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Susah nih, susah berinfak bersedekah pas duwe angel apa meneh kok pas ora duwe. Padahal Allah itu, bahkan Rasulullah mencontohkan sendiri kepada umatnya waktu itu, kepada sahabat-sahabatnya. Sesempit-sesempit kita justru itulah ujian terbesar dari Allah untuk membersihkan harta kita dengan cara bersedekah ataupun berinfak. Contoh, ini namung contoh, unjukan, daharan dan sebagainya seperti ini. Itu adalah wujud diri untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh orang yang bersedekah pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan yang bersedekah pagi hari ini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga yang disuguhkan ini menjadi berkah yang luar biasa bagi yang menikmati, khususnya berkah yang sangat luar biasa bagi yang bersedekah di pagi hari ini. Contoh yang kedua, infak yang keliling kota infaknya tadi. Abot, berat memang, tapi Allah itu memberikan contoh kepada Rasulnya, memberikan perintah kepada Rasulnya, kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya. Nek carane niku ben jenengan saged istiqomah lek sedekah, istiqomah lek infak niku nggih ampun ming pendak minggu pas ngaji ngeten niki. Diniati tenanan duwe ora duwe niku nek iso subuh-subuh sakderenge tindak ke masjid niku ngantongi raketang ming 1000. Nah niki salah satu yang ingin saya ceritakan nih Pak. Alhamdulillah sudah hampir 3,5 tahun kurang lebih. Waktu itu saya menghadiri pengajian
di pondoknya anak saya itu lebih 3 tahun, dari tahun 2016 itu di daerah Wonosari. Jadi kiai ini menika ngendika, nek kowe pengen iso istiqomah ibadah kepada Allah yang paling ringan yaitu infak dan sedekah, maka setiap pagi hari sebelum subuhan ke masjid kantongono ning nggon sak klambimu kuwi dhuwit 1000. Terus tok niati bismillahirrahmanirrahim, pokoknya pendak subuh aku harap sedekah 1000 rupiah niku. Angel niku 1000. Syukur-syukur 1000 niku dipengke jumlah anggota keluarga. Misale sak omah niku enten wong 3 nggih lek nggawa 3.000. Sak omah ana wong 2 nggih nggawane 2.000. Ning pendak subuh rutin jenengan ajeng mlebet masjid weruh kotak infak leboni 1000. Bentinten ngeten niku. Insyaallah nek pun jangkep luwih saka 2 sasi niku yo ending. Nek ra ngleboni niku rasane getun banget niku. Abot Mas, lek ajeng gawa teng masjid niku kadang-kadang sok kelalen. Nek jenengan wedi lek lali teng omah disediani napa niku? Toples utawa celengan. Pendak esuk pendak dina nggih ra kudu esuk. Mbuh engko bar mulih subuhan, mbuh engko sore-sore bar ngasar, nek terus dileboni 1000. Mengko nek wis kira-kira sesasi porong sasi ngeten niku pun lancar, pun istiqomah, celengan wau utawa toples wau dibeto teng masjid. Diinfake teng masjid. Cara yang paling mudah, cara yang paling ampuh untuk belajar istiqomah. Kados jenengan sami sak menika subuh-subuh niku wangel tenan, abot tenan anggenipun badhe berjuang tindak wonten masjid. Neng dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi semangat untuk mengejar ridho Allah, alhamdulillah setiap subuh bisa jamaah ke masjid. Itu yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau kita sudah beristiqomah, kalau kita sudah mantap setiap hari paling tidak 1.000 rupiah kita berinfak ataupun bersedekah, maka tatkala kita sempit pun insya Allah Allah pun akan memberikan hati yang lapang kepada kita untuk selalu bersedekah walaupun dalam keadaan sempit. 1000 niku nek deluwang nak nggih paling ming raketok atau Pak. Nek kricik kadang-kadang sok disimpen nggih kerokan tau. Nah niku dilebokke teng kotak infak. Mboten napa-napa 1000, tidak masalah 1.000 rupiah. Tapi untuk menjadikan istiqomah itu walaupun cuma 500 rupiah itu akan terasa sangat berat. Itu yang pertama, cara menjaga ketakwaan kita, keimanan kita sehingga janji kita kepada Allah itu benar-benar terpenuhi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menjaga amarah. Menjaga amarah itu bukan hanya menjaga emosi saja. Amarah itu banyak, bukan hanya emosi tapi termasuk hawa nafsu yang dimiliki manusia sing napa-napa niku kudu anggere duwe pinginan kudu, anggere duwe kekarep kudu. Nah itu kita harus bisa menjaganya. Selain menjaga emosi kita seandainya mengalami suatu ujian, masalah dan sebagainya, termasuk menjaga diri kita untuk melawan hawa nafsu tatkala diuji dengan punya keinginan itu harus kita tahan. Mumpung duit okeh kena tebusan jalan tol misalkan, wah aku tak tuku mobil, anakku kabeh tak tukokne siji-siji. Mumpung duit kabeh anakku tak gawene omah siji-siji. Itu mbok jajal mumpung duit aku tak ngumrohke sak anggota keluargaku termasuk sak takmir masjid marbotnya. Contoh misalnya seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Kita bisa melihat kejadian yang ada di Jogja saat ini. Duwe mobil, duwe duit,
tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sing dadi karepe yang menjadi keinginannya harus tercapai. Itu Allah mengabulkan, tapi belum tentu itu baik buat kita. Walaupun rezeki itu rezeki yang halal, belum tentu rezeki itu menjadi rezeki yang thayyib. Contoh ya seperti ini tadi, tanahnya kena pembebasan jalan tol misalkan. Ini contoh, dapat duit banyak. Halal enggak? Halal, halal sekali. Tapi walaupun rezeki itu halal, belum tentu bisa menjadi rezeki yang thayyib. Karena apa? Masih ada haknya untuk dizakatkan, kewajiban dizakatkan daripada harta yang didapat tersebut. Masih banyak cara untuk menyalurkan harta tersebut. Masih okeh tonggone sing do janda-janda tua, anak-anak yatim, masjid sing kudu infaki, disodakoi, dibangun dan sebagainya. Banyak sekali. Tapi karena hawa nafsunya manusia, mumpung duwe dit aku arep dolan ning luar negeri, mumpung duwe dit aku arep tuku mobil anakku siji. Mumpung duwe dit aku arep tuku omah nggo anakku siji. Karena tidak menjalankan perintah Allah untuk bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit, harta itu bisa jadi gak thayyib. Menggembrubuk lek tuku tok mbasan setahun rong tahun ra kuat lek ganti. Mobil rusak ya ora didan. Omahe ya pol-pole meng didol dan sebagainya. Karena lupa untuk berzakat, karena lupa untuk bersedekah, karena lupa untuk berinfak. Gitu. Jadi kita manusia itu harus benar-benar bisa memilah dan memilih. Ampun util. Tatkala kita punya harta, apalagi saat tidak punya harta ataupun hartanya pasan. Aku mung duwe duit 500.000. Engko nggo bayar listrik ngomah 200.000. Engko dienggo kebutuhan rumah tangga paling ora 150.000 sak bensine, sak rokoke, sak kopine, sak gulane. Engko nggo jajan anak-anak 100.000. Isih turah 50.000, Pak. Iki nek tak infake ning masjid, engko sing dienggo jajan nek ana sumbangan rano. Niku. Nek rata infake bingung. Harta ini harus dibersihkan walaupun cuman sedikit. Bagaimana cara mengatasinya? Kembali lagi menahan hawa nafsunya, itu setiap pagi sisihkan minimal Rp1.000. Kenapa kok tadi di potongan yang pertama saya menyampaikan untuk beristiqomah subuh atau kita namai dengan kalimat sewu subuh? Karena pagi-pagi itu kita belum ada beban. Nek pun luweh saking jam 6 pun luweh saking waktune suruh, niku pikirane pun macem-macem. Goleki dompet, goleki sak niku pikirane macem-macem. Endi nyangoni anake sekolah, endi tuku sarapan, endi bayar SPP, endi tuku bensin, endi pulsane entek dan sebagainya. Niku mengarani seke 1000 wis ra tegel niku. Tapi kalau kita bangun tidur, sikat gigi, cuci muka di kamar mandi, kemudian kita bebersih diri sampai akhirnya kita berwudu menggunakan pakaian yang rapi, kita semproti wangi-wangi dan sebagainya, kita berangkat ke masjid ngerogoh sak dompet jebret entuk 1000, niku wis ra ndek beban. Ra bakal kepikiran kok engko lek anake lek sarapan piye, ora kepikiran engko lek bayar sekolah piye, termasuk sak sangune. Mang cobi nek mboten percaya. Itu hanya Rp1.000, termasuk menahan hawa nafsu, mengendalikan amarah. Orang yang bersedekah itu menghilangkan 10 penyakit hati manusia. Di antaranya adalah iri, dengki, dendam, hasad, hasud dan lain sebagainya.
termasuk emosi dan sebagainya. Dengan kita setiap hari bersedekah, berinfak walaupun cuma 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Dan itu janji Allah, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal'afina 'anin nas, niki sing paling abot. Wal'afina 'anin nas, memaafkan sesama manusia. Biasane niki namung biasane yang terjadi itu seperti orang-orang bijak. Saya pernah membaca sebuah literatur, saya memaafkan tetapi tidak melupakan. Tak apuro Pak, tak apuro tenan Kang, tak apuro Pak De, ning aku ora bakal lali apa sing tok lakon ning awakku. Wong ngapura kok isih ora nglalekne. Padahal dengan kita tidak melupakan itu mendekatkan diri kepada dendam. Rasulullah mencontohkan, dihujat, dihina dan sebagainya, Rasulullah masih menyuapi, disuapi dengan tenang. Seperti itu. Tidak ada dendam. Kenapa Rasulullah seperti itu? Karena saya memaafkan, saya mengikhlaskan, dan saya melupakan. Justru sama Rasulullah didoakan, mudah-mudahan orang yang menyakiti saya tadi, yang selama ini menyakiti saya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibukakan pintu hatinya selebar-lebarnya. Niku Rasulullah leh nyontok. Awake dhewe ngaku umate Kanjeng Nabi, ngaku wong sing iman, ming dirasani we kaya ngono. Wis tak apura Pak De, ning aku ora bakal lali. Mbok tekan mati aku ora bakal lali. Lah gunane apa lek ngapura? Nggih to? Kan ming regeti atine awake dhewe. Kalau sudah memaafkan, ikhlaskan. Kita benar-benar ikhlas untuk memaafkan. Kalau sudah memaafkan, kita lupakan. Biar apa? Biar tali silaturahminya selalu terjaga. Hablum minan nasnya juga lebih terjaga. Itu yang paling susah. Dan itu sering saya mendengar seperti itu. Tidak hanya membaca di media-media online ataupun selebaran-selebaran seperti itu. Saat ini teng TV-TV nggih ngeten niku kathah. Ya insya Allah saya memaafkan, ikhlas saya memaafkan, lahir batin saya memaafkan, tetapi saya tidak melupakan. Kalau bagi saya itu aneh. Bagi saya nggih, kalau pribadi itu aneh. Gitu. Makanya manusia itu diajarkan, apalagi kita yang selama ini mengaku seorang muslim, mukmin dan muttaqin, diajarkan hiduplah dengan banyak hati. Hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang syukur, hati yang semeleh, hati yang lomo, hati yang dermawan, hati yang entengan dan sebagainya. Niku penting. Jadi ojo ampun kokan grundel. Koncone tanggane nyilih cetok seminggu rung dibalekke grundel. Tanggane nyilih motor meh 6 jam rung bali grundel. Pomreh kok tanggane nyilih duit niku. Janjine seminggu wis meh 2 minggu rung dibalekke grundel. Sesuk meneh aja dijilihi. Kira bali-bali duwite. Bukan kemudian kita mengikhlaskan orang yang berhutang kepada kita. Mungkin mereka belum bisa membayar karena memang benar-benar belum ada uang. Kok dilalah ketok blegere duwe duit ning rung bayar, mungkin orangnya sedang lupa. Tetapi sebagai seorang muslim tetap wajib untuk menagih. Hanya sekedar mengingatkan, Pak De, Kang, Yu, kowe diutang karo aku lho. Wingi tuku terong rung tok bayar. Itu.
Biar apa? Biar hidupnya tenang. Karena orang yang berhutang itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Ojo njuk malah dirasani, aku kae nyilih ditaku 200.000 wis mas tahun ra bali-bali. Asuk meneh mbok nyilih 20.000 ra bakal tak jiliki. Dengan mengatakan sesuk meneh nek nyilih aku 20.000 ra bakal tak jili, niku pun ngregeti atine awake dhewe. Naudzubillah, seandainya kita dipanggil oleh Allah, pikiran dan hati kita itu masih kotor. Naudzubillah. Materi ini saya sampaikan karena untuk mengingatkan diri saya sendiri juga terkait dengan sedekah. Alhamdulillah saya pernah mencobanya sendiri dan alhamdulillah sampai hari ini saya istiqomah. Itu. Dan yang saya rasakan benar-benar luar biasa. Paling tidak saya tidak punya beban tatkala saya diamanai oleh Allah dalam bentuk apapun, apalagi itu ke silauan dunia. Walaupun nggih janjane kula nggih ra duwe napa-napa. Ning sakniki nek arep weruh dhuwit pira-pira niku wis ragumun. Kanca-kanca, tangga-tangga niku, terutama teman-teman, alhamdulillah warisane bapakku sing ditinggalke bapakku wingi dituku karo negara. Pira? Ya kurang luwih sekitar 4 miliar. Nggih ragumun kula. Pas ra duwe duit ya ragumun. Alhamdulillah meng arep tuku tempe sak napa? Papan, nggih Bu nggih. Sak papan rung iso nggih, tetep tak syukuri. Paling tidak melatih hati kita untuk berbesar hati. Hati yang ikhlas, hati yang syukur, hati yang sabar. Itu. Termasuk juga dalam kita memaafkan. Ada orang yang mengatakan meminta maaf itu lebih sulit karena musuh utamanya adalah gengsi. Ning yo meneh sing mengatakan memaafkan orang lain itu lebih sulit karena berkaitan dengan keikhlasan hati. Ana meneh sing luwih abot memaafkan dan juga melupakan. Dados mulai sakniki gitu. Mulai sakniki kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tirukan saya nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mulai hari ini, mulai pagi ini, mulai detik ini, saya akan memaafkan dan juga melupakan siapa saja yang sudah berbuat salah kepadaku, siapa saja yang sudah berbuat tidak baik kepadaku dan keluargaku. Mulai pagi ini saya akan memaafkan dan juga melupakan. Sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Zat yang Maha Mengampuni. Kesaksian ini disaksikan oleh seluruh jamaah, baik putra ataupun putri, di masjid yang mulia ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pun tunggu toh Pak. Berarti dalam kehidupan kita sampai pagi ini kita sudah berikrar 3 kali. Yang pertama syahadat. Waktu kita lahir cenger kalih bapakne awake dhewe pun diadzani ada kalimat syahadat di situ. Leres nggih?
kemudian kita menjalani kehidupan kita, bertumbuh kembang menjadi dewasa, akil balik sampai saat niki tuwek-tuwek ngeten niki, gitu Bu. Kita setiap hari membaca Al-Fatihah, kita berikrar, berjanji yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga, barusan kita bersama-sama tidak hanya mendoakan, tapi termasuk juga janji kita sendiri, ikrar kita sendiri, bahwasanya pagi ini tadi jam 5 lebih 1 menit kalau nggak salah, kita sudah berikrar, berjanji mulai pagi ini kita sudah memaafkan dan juga melupakan kepada siapa saja, siapapun orangnya, di mana saja yang sudah berbuat salah kepada kita. Jadi insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Kita bisa menjaga ikrar dan janji kita. Jenengan mudah-mudahan sampai nanti Allah memanggil nanti, hatinya tetap bersih, tidak ada dendam, tidak ada pikiran-pikiran yang lain, sehingga tatkala Allah memanggil kita, balion dene wong mirisawu tak jabut nyawane, hati kita bersih, tidak ada dendam dan sakwasangka kepada orang lain. Maka tugas kita adalah menepati janji kita, baik dari yang pertama jangan sampai kita murtad, yang kedua jangan sampai kita musyrik, yang ketiga jangan sampai kita mengingkari janji sesama manusia itu sendiri. Ngoten nggih Pak nggih? Berarti sak masjid niki nek isih ana sing jodaan wis ora oleh jodaan. Soale wis janji niki wau. Ngoten nggih Bu nggih? Sing maune raruruan kudu ruruan meneh. Syukur-syukur disowani daleme njaluk ngapura, sesuk-esuk wis ning masjid bareng. Termasuk bapak-bapak seperti itu, sing ning sawah ra tau ruruan, sakniki ruruan. Itu karena janji kita untuk saling memaafkan dan melupakan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu syuruknya jam 5 lebih 13 menit. Beberapa saat lagi sudah waktu syuruk. Tadi sudah disampaikan kita untuk berdoa bersama-sama. Tapi mohon maaf kita berdoanya pakai bahasa Indonesia saja. Itu. Wong nek ajeng bahasa Arab lho nggih. Sing radong bahasa Arab nggih mboten ngerti artine to, Pak. Kita berdoa bersama-sama dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terus nggih ngapunten kula niku nek ndonga paling simpel, Pak. Saya itu di rumah itu di anaknya Pak Bahudin terkenal nek ndonga niku paling simpel, paling cepet. Saya kula niku nek ndonga meng apa nggih? Bukan ngemengke, tapi saya itu kalau berdoa itu sesuai dengan apa yang ingin saya capai dalam kehidupan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, di pagi yang sangat berkah dan mulia ini, karuniakan kami ampunan-Mu, karuniakan kami maghfirah-Mu, karena tujuan kami hidup ini adalah meraih ampunan-Mu dan juga meraih ridho-Mu. Tempatkan kami di tempat yang terbaik di dunia ini, sehingga kalangan komunitas kami, lingkungan kami, anak-anak kami dan juga saudara-saudara kami adalah orang-orang yang baik yang Engkau pilih. Ya Allah, di pagi hari yang sangat mulia ini di masjid ini, berkahilah kami dengan rizki-Mu yang agung, berkahilah rizki-Mu yang halal dan juga barokah, dan jadikan rizki yang Engkau berikan kepada kami adalah rizki yang halal dan juga thayyibah. Ya Allah, di pagi yang mulia ini, kabulkanlah doa kami. Doa yang pertama adalah untuk orang tua kami, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Seandainya sudah meninggal, tempatkanlah mereka orang tua kami di sisi-Mu. Yang belum meninggal, doakanlah, kabulkanlah doa kami, yaitu istiqomahkan ibadahnya, sabarkanlah hatinya, sehatkanlah jiwa dan raganya. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang selalu membela agama Islam, dan anak-anak yang ahli masjid juga ahli Quran. Di pagi yang mulia ini, kami juga berdoa, ya Allah, untuk diri kami sendiri, bebaskanlah kami dari segala hutang, lunasilah hutang-hutang kami,
dan mudahkanlah kami dalam mencari rizkimu ya Allah. Muliakan kami dalam mendidik anak-anak dan istri kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, kami berdoa untuk semuanya muslim yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di masyarakat ini, khususnya lagi yang ada di masjid ini, lebih khusus lagi yaitu keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami, anak kami, istri kami. Istiqomahkan kami dalam ibadah kami. Terimalah semua amal ibadah kami, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Berkahilah kami dengan hati yang ikhlas, berkahilah kami dengan hati yang penuh syukur atas nikmat-Mu, dan berkahilah kami dengan segala kesabaran atas semua ujian-Mu, dan matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pagi hari ini dengan keceriaan. Jangan lupa bahagia, ojo leren dadi wong apik, dan selalu bersenyum tegur sapa dengan sesama muslim. Mulai hari ini kita biasakan untuk selalu memaafkan dan melupakan, untuk menjaga hati dan pikiran kita. Akhirul qouli hadza wastaghfirullahu lakum. Barakallahu fikum. Salamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.